Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Magzius, bertemu dengan saya Diana Anggreni sebagai moderator pada acara podcast kali ini. Di kesempatan ini, saya akan menemani Sobat Magzius selama 30 menit ke depan. Dalam podcast kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Spesial Ya, banget. spesial. Bapak Ketua HMPS kita periode 2023. Yaitu siapa sih namanya? Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Hasbi Asidiki, angkatan 21, dan alhamdulillahnya tahun ini diamani sebagai Ketua HMPS Tadris Matematika IAIN Kudus periode 2023. Nah, kalau tanya bagaimana kabarnya gimana, Mas? Kalau ditanya bagaimana kabar, pastinya jawabnya selalu alhamdulillah baik. Terus alhamdulillah masih semangat. Nah, berarti semangat terus ya, Ya, kayak Mas Hasbi harus ya. semangat terus. Nah, kali ini saya akan mulai tema podcast yang pertama, yaitu tentunya mengenai Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika atau dalam lingkup organisasi perkuliahan nih. Mungkin menurut Mas Hasbi bisa dijelaskan organisasi itu apa dan apa tujuan kita mahasiswa untuk berorganisasi? Pertanyaannya ini sering banget ditanyakan, organisasi itu apa, terus tujuan dan fungsi mengikuti organisasi itu apa. Nah, ini menurut saya sendiri ya, organisasi itu sebuah wadah di mana kita dalam lingkup perkuliahan ini sebagai mahasiswa dapat mengembangkan bakat-bakat yang kita punya dan dapat memperoleh wawasan-wawasan baru. Mungkin dalam hal kita akan pembentukan kepanitiaan, terus merencanakan kegiatan, penulisan proposal kegiatan, penulisan laporan, pertanggungjawaban atas terlaksananya kegiatan, dan juga pastinya penyusunan anggaran. Berarti menambah relasi juga nggak? Ya, pastinya menambah relasi karena di dalam organisasi kan kita tidak hanya satu kelas saja, tidak hanya satu kelompok, tapi ada dua angkatan. Kalau di MPS Tadris Matematika ada angkatan 2021 dan angkatan 2022. Nah, di sini kan Kak Hasbi sebagai ketua. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaannya saat terpilih menjadi ketua HMPS itu periode ini. Yang pastinya tidak menyangka ya, walaupun sudah ada ancang-ancangan, sudah mempersiapkan kalau misalnya akan ada pemilihan ketua MPS di musyawarah mahasiswa kemarin, tapi pastinya terpilih itu suatu gimana ya, perasaannya tidak menyangka aja. Soalnya dari dulu emang tidak ada gambaran mengenai bagaimana menjadi ketua HMPS tersebut. Nah, lanjut nih. Kan jadi ketua itu kan pertanggungjawabannya besar. Nah, dari Mas Hasbi sendiri apa sih makna HMPS menurut Mas Hasbi? Mungkin makna HMPS hampir sama dengan tadi ya, organisasi, tetapi karena kita ada di lingkup program studi, jadinya yang organisasi yang ada di program studi ini adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi, di mana menghimpun semua mahasiswa-mahasiswi baik dari angkatan yang masih aktif kuliah, mungkin dari angkatan 19, angkatan 20, angkatan 21, dan angkatan 22. Tapi coming soon 2023 juga. Oh iya, 2023. Coming soon. Ya, sudah ada beberapa nih yang berhasil menjadi calon mahasiswa baru Tadris Matematika. Nah, untuk selanjutnya kan tadi kan mengenai HMPS. Nah, sejarahnya tuh gimana? Kapan dibentuknya sih dan apa tujuan dan fungsi mengenai himpunan ini di dalam prodi Tadris Matematika sendiri? Menurut Mas Hasbi, Kalau yang saya tahu ya, untuk sejarahnya itu nama pertama itu bukan MPS Tadris Matematika. Nama pertama itu, ini saya ada catatannya, terbentuk pada Rabu 7 Maret 2018 dengan nama Ikmatika.
Ikatan Mahasiswa Tadris Matematika yang pada saat itu masih Stain Kudus. Kemudian berkembang lagi, berubah nama, waktu pertama menjadi IAIN Kudus itu menjadi Himatika. Himatika IAIN Kudus, Himpunan Mahasiswa Matematika IAIN Kudus, dan berkembang lagi berubah pada sekitar tahun 2020-an itu berubah menjadi Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika. Tujuan dan fungsinya apa? Ya seperti tadi, tujuan dan fungsinya mungkin hampir sama dengan organisasi di dalam perkuliahan ya. Tujuan dan fungsi Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS itu pastinya membantu mahasiswa-mahasiswi yang ada di Tadris Matematika, misalnya yang mungkin ada permasalahan dalam pendelegasian lomba ataupun mengikuti lomba, terus juga menjembatani kegiatan yang mempertemukan antara mahasiswa-mahasiswi Tadris Matematika dengan Bapak Ibu dosen Tadris Matematika pastinya. Terus kan di organisasi mesti ada strukturnya. Pengurusannya itu terdiri dari apa saja dan mungkin ada divisi atau departemen apa saja sih, Mas? Nah, yang pastinya ada badan pengurus harian di mana di situ ada ketua, terus ada wakil ketua, ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, ada bendahara 1, bendahara 2. Terus untuk departemennya ada departemen internal, ada departemen eksternal, departemen pendidikan dan penalaran atau yang biasa disebut dengan departemen PNP, terus ada departemen olahraga dan seni atau biasa disingkat dengan departemen Orsen, terus ada departemen Infocom yang mengurus media-media seperti podcast ini dibantu oleh Infocom, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada departemen dana dan usaha atau biasa disingkat dengan departemen danus. Di sini kan ada 6 departemen, mungkin bisa dijelasin singkat saja program kerjanya per tiap departemen itu apa saja sih? Program kerjanya banyak sekali, mungkin ini hanya yang paling unggulan di setiap departemen ya. Bisa. Kalau dari departemen internal itu yang paling unggulan adalah SEMPOA, Seminar Expo Kewirausahaan, yang tahun ini ditambah dengan media. Jadi tahun ini seminar dan Expo Kewirausahaan dan media. Terus kalau dari departemen eksternal itu ada parsial atau partisipasi sosial, di mana kita terjun langsung ke dalam masyarakat, yang insya Allah tahun ini kita akan ke Panti Asuhan Al-Kamal di Mejobo. Terus juga kalau dari Departemen Pendidikan dan Penalaran atau PNP, paling unggulan itu adalah Matlisius, Mathematic Delicious, tapi di sini bukan menggambarkan keenakan atau delicious dari matematika, tetapi di dalam Matlisius ini insya Allah tahun ini ada Olimpiade Matematika. Terus juga ada lomba esai, kalau bisa kita usahakan internasional. Terus dari Departemen Olahraga dan Seni atau Departemen Orsen itu paling unggulan itu ada persen Pekan Riset dan Seni, di mana pada tahun ini insya Allah dilaksanakan di bulan Juli. Terus kalau dari Departemen Infocom itu ada ini seperti yang sudah kita lakukan, yaitu ada Delta, di mana menjembatani atau membantu kita dalam hal mungkin pembuatan podcast, terus juga ada video-video yang di YouTube. Terus yang terakhir ada Departemen Dana dan Usaha. Kalau Departemen Dana dan Usaha ini paling unggulan itu paling sering itu mencari sponsorship. Nah, di HMPS sendiri kan ada komunitas-komunitas juga. Banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di HMPS Tadris Matematika. Nah, bisa nggak sih Kak dijelasin komunitas-komunitasnya itu seperti apa mungkin? Komunitas yang ada di HMPS Tadris Matematika ada yang dipegang oleh Departemen PNP, Pendidikan dan Penalaran,
terus ada yang dipegang oleh Departemen Olahraga dan Seni atau Orsen, terus ada juga yang dipegang oleh Departemen Danus. Yang dipegang oleh Departemen PNP itu ada MOC Mathematics Olympiad Club, terus ada MEC Mathematics English Club, ada MRC Mathematics Research Club, terus yang dipegang oleh Departemen Orsen ini lebih ke olahraga, menyalurkan bakat dan bakat kita yang suka bergerak. Ada futsal itu Theta Team of Futsal Mathematics, terus ada Beta Badminton of Mathematics, dan yang terakhir di Departemen Dana dan Usaha itu ada satu yang dipegang di bidang kewirausahaan yaitu Mathematics Math Company atau MMC. banyak juga ya ternyata. Banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di MPS Satris Matematika yang pastinya besar dari harapan kami sebagai pengurus MPS untuk bisa mahasiswa-mahasiswi Satris Matematika mengembangkan bakat dan minatnya sesuai di bidang masing-masing. Nah, kan tadi kan udah dijelasin banyak banget program HMPS tahun ini ya, mungkin tahun-tahun ke depan. Nah, menurut Mas Hasbi program kerja yang unggulan banget itu yang mana sih? Kalau menurut saya yang paling unggulan di antara program kerja yang sudah saya sebutkan tadi itu Mathlysius atau Mathematics Delicious, di mana bulan ini sudah dimulai persiapannya, seperti persiapan dalam hal olimpiadenya maupun dalam hal mempersiapkan kegiatan-kegiatan atau timeline-timelinenya. Nah, program kerja yang paling dekat, terus yang udah terjadi, sama yang butuh persiapan paling lama tuh yang mana aja? Nah, satu-satu dulu ya. Ya, satu-satu. Kan emang satu-satu gitu. Kalau semuanya sepertinya tidak mungkin. Kalau yang sudah terlaksana itu ada hari ulang tahun ke-5 HMPS Satris Matematika yang kemarin sudah terlaksana kurang lebih selama 1 minggu 2 sampai 7 Maret 2023. Terus ada rapat umum di mana dipertemukan antara diskusi antara program kerja yang sudah direncanakan oleh pengurusnya MPS dengan mahasiswa-mahasiswi Satris Matematika. Terus juga yang baru terlaksana kemarin setelah Lebaran ada bincang-bincang matematika dan halal bihalal. Terus kalau yang paling dekat yang akan datang itu yang terdekat adalah seminar dan expo kewirausahaan media, di mana kalau tahun sebelumnya itu seminar expo kewirausahaan saja, tetapi tahun ini digabung dengan media, jadinya seminar expo kewirausahaan dan media yang insya Allah akan dilaksanakan sebelum UAS, sebelum ujian. Kita harus ada event-event dulu, senang-senang dulu. Senang-senang, Walaupun ya. persiapannya pusing, tetapi kita perlu ada suatu kesenangan dulu, ada suatu istirahat dulu sebelum UAS. Healing dulu gitu. Healing. Healing. Tapi healingnya kegiatan, bukan jalan-jalan. Nah, selanjutnya tuh membahas mengenai prestasi. Kalau prodi Satris Matematika sendiri kan terkenal banyak sekali prestasinya. Terus prestasi apa saja sih yang biasanya diraih oleh mahasiswanya Satris Matematika itu? Kalau disebutkan satu-satu mungkin tidak akan selesai, tidak akan cukup selama 1 hari. Ada banyak sekali prestasi-prestasi. Kalau dari data yang sudah didapatkan kemarin itu ada sekitar 30-an prestasi, di mana paling unggulan itu adalah juara 1 internasional yang diselenggarakan Universitas NU Surabaya sepertinya kalau tidak salah. Itu diraih oleh mahasiswi 3 mahasiswi angkatan 19. Berarti nanti harus ada penerusnya dong. Ya, harus ada. Kalau mungkin kemarin juara 1 internasionalnya 1, bisa ditambah lagi. Mungkin nanti juara internasionalnya 2 ataupun 3 di tahun ini insya Allah. Kita amini dulu. Amin.
Nah, untuk selanjutnya kan mungkin ada mahasiswa-mahasiswa lain yang belum tahu nih, apa saja sih yang dilakukan di lingkungan prodi ini supaya bisa menarik minat bakat mereka bisa dikembangkan itu. Oh, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada banyak sekali komunitas ataupun kumpulan perkumpulan di bawah naungan HMPS Tadris Matematika IAIN Kudus, di mana mahasiswa-mahasiswi Tadris Matematika di IAIN Kudus dapat menyalurkan bakat dan minatnya. Misalnya kalau yang suka ikut olimpiade, suka dengan soal matematika bisa ikut dengan MOC, terus suka dengan atau mempunyai kemampuan dalam bahasa Inggris tetapi bahasa Inggrisnya berkaitan dengan matematika bisa di MEC. Terus ada juga kalau suka dengan mungkin penulisan ataupun penelitian bisa gabung di MRC Mathematics Research Club. Terus tadi kalau kewirausahaan bisa di MMC atau Mathematics Smart Company. Terus olahraga tadi ada badminton, beta, terus ada futsal, teta, dan lain sebagainya. Terus nanti kan mau ada camaba nih Kak. Nah, bisa nggak sih dikasih tahu terlebih dahulu, disepil dikit-dikit lah gimana caranya bergabung dengan kita, gimmick kita ini di MPS ini, dan gimana alur pendaftarannya, seleksinya, terus apa sih keuntungan misal jadi pengurus MPS Statis Matematika sendiri? Wah, keuntungannya banyak sekali, apalagi sebelum menjadi pengurus HMPS Tadris Matematika pastinya melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kalau seperti yang tahun kemarin itu ada latihan kepemimpinan dasar atau yang biasa disebut dengan Lambda, terus kemudian ada tes wawancara bersama dengan demisioner HMPS Tadris Matematika. Terus nanti juga ada di mana kita dilatih ataupun apa itu namanya, kok susah, Ya gimana? dilatih untuk membuat proposal sebelum masuk ke Latihan administrasi berarti. ya pelatihan administrasi, merencanakan anggaran, terus membuat proposal kegiatan dan lain sebagainya. Kalau tahun kemarin seperti itu. Insya Allah tahun ini tidak jauh beda dengan tahun kemarin. Terus apa tadi yang selanjutnya? Keuntungan. Ya, keuntungannya. Yang pastinya relasinya akan sangat banyak, terutama kalau kegiatan yang berhubungan dengan luar kampus, itu pastinya menghubunginya tidak hanya dosen ataupun yang ada di kampus IAIN Kudus, tetapi bisa keluar, mungkin kerjasama dalam hal tempat, ataupun kerjasama dalam hal promosi kegiatan yang ada di kegiatan yang dilakukan di HMPS. Terus juga nanti insya Allah bisa atau semua mendapat giliran dalam hal menjadi sekretaris pembuatan untuk menulis proposal kegiatan, terus juga bisa laporan pertanggungjawaban, dan pastinya di dalam hal itu juga bisa merencanakan anggaran bagi yang menjadi bendahara. Berarti ada kayak nanti kita belajar menyusun proposal kegiatan, laporan, kan nanti juga kalau di perkuliahan juga ada makalah-makalah. Nah ya, mungkin itu sangat berguna sekali buat mahasiswi terutama yang suka menulis, karena nanti akan dilatih kemampuan kita berpikir mungkin dalam hal mengetik ataupun dalam hal tadi merencanakan kegiatan dan lain sebagainya. Nah, udah nih sampai ke pertanyaan terakhir. Wah, sudah sampai pertanyaan terakhir. Oh, cepet ya. Tidak terasa. Nah, menurut Kak Hasbi nih, pesan dan kesan untuk pengurus HMPS di tahun ini tuh gimana untuk saat ini dan mungkin ke depannya nanti? Kalau pastinya saya tidak bosan untuk mengingatkan untuk selalu bersemangat, karena kita melakukan ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi insya Allah ada kebaikan atau manfaat yang dapat diambil, misalnya tadi dalam hal relasi ataupun pengalaman atau wawasan-wawasan lain dalam keorganisasian. Pastinya itu yang penting semangat untuk pengurus HMPS Tadris Matematika periode 2023.
Nah, terima kasih kepada Kak Hasbi yang sudah mau Sama-sama. saya wawancarai ini, sudah mau berbincang-bincang dengan kita di sini. Mungkin hanya ini podcast dari kami. Apa ada info-info lagi nanti bisa chat ke Kak Hasbi Ya ya? bisa chat, mungkin bisa dicatat Ya, ini nomor mau WA-nya promosi nomor WA-nya. 0882 2539 6906 atau bisa ke Instagram ya MPS Satris Matematika, nanti akan langsung direspon, fast respon. Fast Adminnya fast respon. Nah, sekian dari kami. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.